Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar liturgi. Kali ini kita akan belajar perayaan Paskah dan persiapannya, supaya kita bisa mempersiapkan Paskah dengan lebih baik, secara khusus Jumat Agung. Baik saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa untuk membantu subscribe, bagikan kepada teman-teman, terutama para panitia Paskah. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi langsung untuk video berikutnya. Nah, ini saudara-saudari yang kita pelajari seri dokumen gerejawi nomor 71, perayaan Paskah dan persiapannya. Dan secara khusus tema kita kali ini Jumat Agung berkaitan dengan tata perayaannya. Kalau sebelumnya juga dibahas, setelah kita bahas bersama Jumat Agung, tetapi mengenai prinsip-prinsip dasar di sekitar Jumat Agung. Kali ini tata perayaan saat ibadat Jumat Agung. Jangan kemana-mana, ikuti terus video berikut ini. Tata perayaan sengsara dan wafat Kristus yang berasal dari tradisi kuno, yakni, nah ini urut-urutan ibadat sabda, ya kan? Ini berarti sampai selesainya homili, lalu penghormatan salib, lalu komuni harus diadakan dengan tepat dan setia dan tidak boleh diubah sesukanya. Ya jelaslah, kalau dulu kita sering melakukan, misalnya ibadat sabda ini diubah sesukanya, itu seperti apa? Oh, kali ini ibadat sabdanya tidak ada pasio atau kisah sengsara, lalu diganti dengan peragaan. Nah, ini nggak bisa ya seperti ini saudara-saudari. Maka kalau ada mau jalan salib ya di kesempatan lain, imam dan asistennya pergi dengan diam ke altar. Ya, ini maksudnya ketika masuk pertama ya. Ini rubriknya ya, imam dan para petugas ya, menuju ke altar diam tanpa nyanyian. Sebelumnya bisa ada pengantar sedikit, hendaknya hal ini diadakan sebelum imam masuk. Kalau ada pengantar, jangan imamnya sudah masuk lalu diberi pengantar dan macam-macam. Jadi begitu imam masuk langsung ini seperti ini, tertelungkup atau berlutut. Ya, kalau imamnya itu sudah tua ya nggak usah tengkurap seperti ini, nanti malah nggak bisa bangun. Nanti gimana coba? Nggak ada ibadat. Ritus ini khas bagi Jumat Agung dan hendaknya dipertahankan, baik karena sikap rendah hati pantas bagi manusia maupun mengungkapkan kedukaan gereja. Hening untuk menunjukkan sikap kedukaan. Menelungkup atau berlutut menunjukkan sikap rendah hati. Kaum beriman berdiri selama masuknya imam dan setelahnya berlutut dan hening sejenak dalam doa. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Doa permohonan hendaknya dilaksanakan menurut teks dan bentuk yang berasal dari tradisi kuno dengan segala intensi.
karena mengacu kepada daya universal sengsara Kristus yang tergantung pada kayu salib untuk keselamatan seluruh dunia. Ya, jadi keselamatan ini tidak hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk seluruh dunia. Dalam keadaan darurat berat, ordinaris wilayah dapat memperkenankan atau memerintahkan doa khusus tambahan. Ya, jadi doa umat meriah itu bila perlu bisa ditambahi, ya, tetapi selama ini hanya pernah kita alami saat terjadinya COVID. Ya, sebelum itu dan sesudah itu sudah 30 tahun lebih sebagai imam, baru sekali itu saya mengalami di doa umat meriah ada tambahan. Dari jumlah doa permohonan yang disediakan buku misa, imam dapat memilih yang paling sesuai dengan keadaan setempat. Tetapi urutan doa permohonan hendaknya dipertahankan, yakni selalu mendahulukan kepentingan umumnya. Jadi urut-urutannya tidak boleh diubah, tapi mungkin ada 1-2 yang dikurangi. Untuk pengangkatan salib hendaknya cukup besar dan indah. Salah satu dari kedua bentuk yang disediakan dalam buku misa dapat dipilih. Ritus ini hendaknya dibawakan dengan meriah sesuai dengan misteri penebusan kita, baik seruan pada pengangkatan salib maupun jawaban umat harus dinyanyikan. Ya, jadi tidak boleh itu hanya dibaca inilah salib suci dan seterusnya, harus dinyanyikan. Atau lihat kayu salib, di sini tergantung Kristus. Nyanyikanlah, ya. Dan keheningan penuh hormat setelah ketiga kali berlutut jangan diabaikan sementara imam sambil berdiri menjunjung salib. Ya, jadi imamnya tetap menjunjung salib. Ya, ini salibnya harus cukup besar ya saudara-saudari, jangan salib yang kecil, nggak mantep lah. Ini disebut cukup besar dan indah. Salib kecil aja sudah kusam, jangan sampai terjadi. Salib harus disajikan kepada setiap orang beriman untuk dihormati, karena penghormatan pribadi adalah unsur hakiki perayaan ini. Hanya bila hadir jemaat yang amat besar, ritus penghormatan bersama dapat dilaksanakan. Ya, jadi bersama-sama, karena hanya satu salib disediakan untuk dihormati karena dituntut kesejatian tanda. Bayangkan ya, kalau yang hadir umatnya itu seperti di paroki ini, sekali ibadat pertama itu bisa lebih dari 3.000, kalau hanya satu salib lalu seperti apa? Makanya ya, penghormatan ini pada penghormatan salib dinyanyikan antipun, impropriat, dan mada yang mengingatkan sejarah keselamatan dalam bentuk lirik, tetapi dapat juga diambil nyanyian lain yang sesuai. Dalam praktek di banyak keuskupan ini ada beberapa salib, dan kiranya Bapak Uskup tahu juga tidak dilarang. Ya, tetapi intinya hanya satu salib disediakan untuk dihormati. Di masa sekitar pandemi ini justru hanya dengan penghormatan satu salib ya, tetapi tidak mencium satu-satu, namun menghormati secara bersama-sama. Imam menyanyikan pengantar doa Bapa Kami yang kemudian dinyanyikan oleh semua. Salam damai tidak dipakai ya. Jadi tidak ada salam damai ya setelah penghormatan tersebut. Langsung Bapa Kami. Komuni dilaksanakan seperti diatur dalam buku misa. Jelas. Sementara komuni dibagikan dapat dinyanyikan Mazmur 22 atau lain yang sesuai. Setelah pembagian komuni, bejana dengan hosti yang lebih dibawa ke tempat yang disediakan di luar gereja. Ya, jadi hosti yang sudah
konsekrer yang ternyata lebih tidak diletakkan di tabernakel dalam gereja atau tempat di tabernakel baru dibuat di samping gereja, tetapi biasanya ditempatkan di tempat yang lain yang layak. Setelah perayaan, altar dilucuti, maksudnya dibersihkan, tetapi salib dan keempat kandilar dibiarkan. Jadi ini ya perlu diketahui untuk para misioner dan pendamping misioner. Setelah itu altar dibersihkan ya, tanpa taplak altar atau penutup altar. Salib tetap ada di situ dan salibnya sudah tidak pakai selubung. Keempat lilin ada di situ. Dalam gereja dapat disediakan tempat bagi salib, misalnya di kapel, di mana pada hari Kamis Putih sakramen Maha Kudus disimpan, di mana kaum beriman menghormatinya dan mengucapkannya dan meluangkan waktu untuk merenung. Oke, ini kiranya cukup jelas. Kegiatan kesalehan rakyat, misalnya jalan salib, prosesi sengsara atau kebahagiaan terhadap Santa Perawan Maria yang berduka janganlah diabaikan karena alasan pastoral. Tetapi teks dan nyanyian hendaknya sesuai dengan liturgi. Ya, jadi kesalehan seperti ini ya, misalnya ada peragaan oleh orang-orang muda, atau kalau ini belum memungkinkan, ya boleh dengan jalan salib sederhana di dalam gereja pada pagi harinya. Waktu untuk kebaktian itu hendaknya ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu ibadat utama, sehingga menjadi jelas bahwa perayaan liturgi jauh lebih penting daripada kebaktian itu. Jadi jangan sampai terjadi supaya umat itu biar nggak bolak-balik ke gereja ini karena tempatnya jauh, lalu dibuat jalan salib pada pukul 2:30 atau pukul 2 siang, lalu setelah itu dilanjutkan dengan perayaan liturgi yang kadang-kadang ya istilahnya waktunya menjadi bertabrakan dan menjadi kurang tepat. Lagi pula umat akan merasa kelaparan. Jadi kesalehan rakyat seperti ini baik ya, tetapi intinya perayaan liturgi jauh lebih penting. Baik saudara-saudariku, demikian penjelasan, semoga semakin mantap dalam mempersiapkan Paskah secara khusus pada Jumat Agung.